Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu teh antawis dua hal, pamit lapar tunduh ya. Terus teh Bapak Ibu. Anu hadir aya 5.600 jalmi. Tapi nu ngajawab salam mung 15 jalmi, kamarana itu nya. Di samping teu disalempak ka kuping tapi teu kompak ya. Bu, oi ibu. Ibu teh katingali tapi suantana teu araya itu ka mana? Bu, ku abdi pasian pantun ya. Da ibu tadi tengah walar salam ku abdi teu ka kuping, ku abdi pasian pantun. Wayahna we di pantunan ku abdi ibunya. Burung puyuh, burung galan selalu muncul di waktu pagi. Karena ibu-ibu gak jawab salam, nanti suaminya kawin lagi. Makanya jawab, oh ayah amin cina bu. Ayah carogena didi, istrina ya didi istrina. Jika matahari terbit dari barat, maka itulah tanda besar terjadinya hari kiamat. Jika Bapak Ibu memang umatnya Nabi Muhammad, tolong jawab salam saya dengan penuh semangat. Yang jawab salam saya doakan masuk surga tanpa hisab. Giliran didoakan, amin tararik. Yang jawab salam saya doakan hidupnya berkah dunia akhirat. Cing iya tarik tuh ya. Yang jawab salam saya jika punya hutang dan cicilan, ya Allah lunaskan hutang dan cicilannya. Tararik itu berarti boga hutang jeung cicilan cang lunasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ayeuna kadang rempeng. Tapi aya nu kesel kieu, pengen tarik tadi. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nuru an tilkumul jannah urithtum bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ma syaa Allah kan wa ma lam yasha lam yakun wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتابه الكريم بقوله يهتدي المهتدون أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفسر هذه الآية في معنى التقوى ay fi hadisi mauqufan inda Tirmidzi marfu'an inda al-Hakim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala ittaqullaha haqqa tuqatih ayyuta'a fala yusa wa ayyudhkara fala yunsa wa ayyushkara fala yukfar. Al-hadis kama qala sadaqallahu lazim sadaqa rasulul karim wa ala dzalika min asyhadin. Satu karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala siang hari ini di hari Ahad di bulan Zulqa'dah 1444 Hijriah. Beberapa 3 minggu lebih kita akan menghadapi ibadah agung, ibadah haji di bulan Zulhijjah. Satu konfigurasi raksasa dari kesatuan tauhid umat manusia di muka bumi. Bagaimana tidak, berbeda bangsa, berbeda bahasa, berbeda warna kulit, berbeda budaya, berkumpul di tempat yang sama, di waktu yang sama, menyembah Tuhan yang sama dengan cara yang sama, ummatan wahidah. Ya, jadi ini merupakan bentuk konfigurasi tauhid dan ini merupakan ukuran benar tidaknya tauhid manusia seluruh dunia secara global. Ukuran tauhid kita secara individual adalah solat kita. Makanya solat menjadi rukun Islam yang kedua setelah syahadat, karena solat menjadi ukuran benar tidaknya syahadat kita. Jika ingin lihat seperti apa syahadat dan tauhid seseorang, lihat saja solatnya. Maka tidak salah kalau Rasulullah SAW mengatakan innal ahda baini wa bainan nas as-salah.
Perjanjian yang mengikat, sesungguhnya perjanjian yang mengikat antara aku dengan manusia adalah salatnya. Faman taraka hadhil faridah, barang siapa yang meninggalkan kewajiban ini, faqad kafara, maka kafirlah dia. Kalau kafir berarti syahadatnya rusak, betul? Nah, itu syarat parameter tauhid secara individual. Adapun haji adalah parameter dari tauhidnya umat Islam, umat manusia secara global. Jika haji dilaksanakan tahun itu dengan baik, tauhid umat Islam, umat manusia selamat. Tapi jika tauhid terhenti ibadah haji, apapun alasannya, mau kopat-kopit ke alasannya, jika ibadah haji terhenti, hancur tauhid umat manusia. Saya takut kiamat akan terjadi jika ada 1 tahun tanpa ibadah haji. Mudah-mudahan ibadah haji kita kali ini, tahun ini aman dan lancar. Allah berikan perlindungan pada jamaah haji seluruh dunia, dan hajinya menjadi haji yang mabrur. Dan dari haji ini mudah-mudahan ada kabar gembira dari Allah tentang kedatangan pemimpin yang kita tunggu-tunggu. Sudah ada pemimpin ya? Mana itu jamaah? Oi jamaah, kemana itu? Jamaah, sudah punya calon pemimpin tahun depan? Sudah punya pilihan? Sudah? Saya? Oh bukan. Kalau belum punya pilihan boleh pilih saya. Saya siap jadi presiden. Oh, Pak Jokowi aja bisa, masa saya nggak bisa? Jamaah yang dirahmati Allah. Saya bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada kesempatan hari ini bersama teman-teman sampai kembali ke Bandung. Teman saya sempat was-was ketika kami masih di Abepura, tidak jauh dari kota Jayapura, ujung Indonesia, berbatasan dengan Papua Nugini, Bapak Ibu. Saya mencoba keberanian saya dan teman-teman, yuk kita dakwah di daerah minoritas, di daerah yang katanya banyak kejadian teror dari KKB, tapi ternyata alhamdulillah orang-orang Papua baik-baik. Mereka akan marah saja kalau hak mereka terganggu. Kalau mereka diambil hak mereka, maka mereka marah. Tapi kalau mereka tidak diganggu, mereka luar biasa baik sekali. Ya, cuma saya sedih sekali Bapak Ibu melihat mereka, hidup mereka begitu sederhana. Padahal mereka berada di tanah yang kaya raya. Ya. Di Papua ini ada Timika, satu kota di mana tambang emas terbesar ada di sana. Kedua setelah Halmahera, yaitu Freeport di Tembagapura. Emasnya luar biasa Bapak Ibu. Saya lihat dari atas itu, koneng sadayana atau emas. Terus Bapak Ibu, hari uang mah ningali koneng tadi walungan, itu masa ada koneng emas unggul. Ya. The Mining International pernah melakukan audit terhadap penghasilan Freeport yang beroperasi tahun 67. MOU ditandatangani di zaman Pak Harto tahun 1967. The Mining International mengaudit penghasilan Freeport tahun 2007. 1 tahun saja, tahun 2007. Penghasilan Freeport itu 6.255 miliar dolar. Kursnya dolar. 6.255 miliar dolar. Andai kata kurs dolar saat itu kalau dirupiahkan, itu dikonversikan ke rupiah 10.000 saja, berarti tahun itu 2007 penghasilan Freeport 62.550 triliun rupiah. Selesai hutang luar negeri, beres para pengangguran, beres infrastruktur, 62 triliun, luar biasa. Belum lagi emas yang dieksplorasi, ditambah uranium yang ternyata ada, yang menggiurkan bagi Amerika untuk melanjutkan kerjasama dengan Freeport, dengan Indonesia. Uranium itu 100 kali lebih mahal dari emas. Semuanya dikumpulkan dan dibagi rata sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, bahwa kekayaan alam di negara kita dari Sabang sampai Merauke dikelola oleh negara untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Garis bawahi, kesejahteraan rakyat Indonesia, bukan wakil rakyat Indonesia. Jika dikumpulkan, dibagi rata kepada semua warga negara Indonesia, per kakak dapat 2,7 ton emas. Badai disimpan di mana, Bu? 2,7 ton emas kawadahan mual. Itu baru bicara Timika, Freeport. Lalu bagaimana dengan Halmahera? Bagaimana dengan Martabe, Batang Toru, Tapanuli? Kami juga ke sana. Saya kajian di pusat di tambang emas itu. Allahu Akbar, kaya bangsa kita.
Sekamaran ada ya ibu-ibu teh. Bu, oi ibu, saya bukan Ustadz Maulana. Punya berapa kilogram emas di rumah, Bu? Ya seberapa kilo emas di bumi? Terus kilo-kilo acan. Astagfirullah. Karunya. Bu, saya tidak sombong, Bu ya. Maaf, Bu, saya tidak sombong. Di rumah saya ada 164 kilogram emas. Mas Ali, Mas Raihan, Mas Sauki, Mas Afik, Mas kita kaya Bapak Ibu, tapi rakyat yang ada di sana, saya menyaksikan mereka miskin hidupnya. Maksud saya ada yang kaya tapi banyak yang berkekurangan. Berjalan entah kemana, saya kasihan sekali Bapak Ibu. Padahal Papua ini kaya luar biasa. Mudah-mudahan pemimpin kita tahun depan mereka memiliki sebuah loyalitas dan dedikasi yang besar kepada rakyatnya, peduli kepada kesejahteraan rakyat dan kedaulatan NKRI dari Sabang sampai Merauke. Amin. Ya. Sudah ada orangnya? Kalau nggak ada boleh saya. Jamaah yang dirahmati Allah, salawat dan salam sudah dilimpahkan pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang begitu mulia, yang membuat kita bangga menjadi umatnya betapapun kita tidak pernah bertemu dengannya. Yang saya hormati dan saya muliakan Allah, Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Fitrah beserta jajarannya, dan juga saya hormati dan saya muliakan Allah, para sesepuh, para tokoh, para asatidz dan asatidah, para ulama, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, para calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Kumaha daramang? Oh, biasana aya luar biasa ya. Ieu mah ngawalan luar biasa ya. Pami aya nu nyebat luar biasa teh abi kasinggung pisan. Nah, make jeung kasinggung Ustaz, abi mah biasa di luar. Itu luar biasa, abi biasa di luar. Bapak Ibu dan Bapak Subhanahu wa taala, jika ada pertanyaan, siapakah manusia yang pertama kali diciptakan? Jawabannya siapa Bapak Ibu? Siapa? Rasulullah. Bukannya Nabi Adam. Rasulullah, bukannya Nabi Adam. Bu, siapa Bu yang pertama diciptakan, Bu? Nabi Adam. Ibu yakin Nabi Adam? Yang jawab Rasulullah yakin? Oh, yakin Rasulullah. Setahu saya Rasulullah dilahirkan tahun 574 Hijri, Masehi. Betulkah Rasulullah atau Nabi Adam? Hei. Suatu hari Rasulullah bertanya pada Jibril, "Ya Jibril, kam umruka?" Jibril, "Berapa usiamu?" "Hakikatan la adrika ma umri ya Rasulullah." Sebetulnya aku tidak tahu berapa umurku ya Rasulullah. "Lakinnani ra'aitu najman fis sama' ma ajmalu najmin min hadha." Akan tetapi aku selalu melihat satu bintang di langit yang sangat indah. Ini bintang yang paling indah di langit. Tidak ada bintang lebih indah daripada bintang ini ya Rasulullah. Wa huwa yazadu alayya al-kulli ra'si sab'ina arab sana. Bintang ini muncul setiap 70.000 tahun satu kali. Kebayang 70.000 tahun sekali muncul. Wa qad ra'aituhu sab'ina alaf marrat. Dan aku sudah 70.000 kali menyaksikannya. Berarti saat itu usia malaikat Jibril setidaknya malaikat Jibril sudah hidup selama 70.000 dikali 70.000. Sabar jemaah. Sekian dan terima kasih. Jadi pada saat ditanya sama Rasulullah SAW, setidaknya Jibril sudah hidup 4.900.000.000 tahun. Kabayang? Jibril sudah hidup 4.900.000.000 tahun. Hari urang sabab persena. Rasulullah SAW bertanya lagi, "Ya Jibril, atadri ma dalikan najam?" Jibril, apa kau tahu bintang yang kau lihat itu siapa? Allahu a'lam wa Rasulullah. Allah Maha tahu dan Rasulullah mengetahui. Jibril, innahu ana Jibril. Bintang yang kau lihat itu saya Jibril. Itu saya Nur Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Berarti dibandingkan dengan malaikat Jibril, Rasulullah lebih dulu dari malaikat Jibril. Belum ada malaikat Jibril, Rasulullah sudah ada. Jawab. Yakin Nabi Adam? Ibnu Katsir di dalam kitabnya Qasasul Anbiya wal Mursalin, di dalam bab Qissatu Adam, menceritakan lama khalaqallahu Adam mubasyaratan bi yadayhi
Tatkala Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan tangannya, tangan Allah maksudnya kekuasaannya, ulah digambarkan haram kita menggambarkan tangan Allah seperti tangan kita. Innallaha laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan makhluknya. Betul? Syirik membayangkan tangan Allah seperti tangan kita. Seperti membayangkan Allah bersemayam di singgasananya, seperti kita duduk di atas singgasana kita. Kalau kita membayangkan Allah duduk dalam singgasananya seperti kita, berarti Allah ada dalam dimensi ruang dan waktu. Bagaimana bisa? Bukankah ruang dan waktu Allah yang menciptakannya? Mana ya arah itu? Jarum pelingkir itu jemaah. Nah, Allah menciptakan Nabi Adam langsung dengan kekuasaannya. Fasawwarahu Allahu ala suratil insan. Allah membentuk Nabi Adam dalam bentukan manusia seperti kita. Fayanfuhu min rahih. Lalu Allah meniupkan sebagian ruhnya ke dalam jasad Nabi Adam. Fa bi kalimatihi kun fayakun, maka dengan kalimat Allah kun fayakun, Yahya Adamu alaihi salatu wasalam, Nabi Adam hidup. Nabi Adam hidup berubah. Jantung berdetak, darah mengalir ke seluruh tubuh. Ya, paru-paru berespirasi, oksigen masuk ke hidung, ke tenggorokan, lalu Nabi Adam bersin. Orang balai endah bersina sih kumaha? Pak, tara bersin berani adi dia. Teu apal. Bo, bersin orang balai endah kumaha, Bo? Gitu bersina. Orang ujung burung mah kieu bersina, Bu. Hasyam, tah orang ujung burung. Bari muncrat. Nabi Adam bersin. Ucapan yang pertama keluar dari lisan Nabi Adam, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baru hidup ucapan yang keluar pujian kepada Allah. Kagum para malaikat. Yarhamukallah ya Adam, yahdikumullah wa yuslih balakum. Dibuka mata Nabi Adam. Kalau Nabi Adam melihat ke atas tampak arus Allah yang sangat indah. Deg-deg Nabi Adam melihat arus Allah. Mengalir kembali kalimat-kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar. Takjub Nabi Adam dengan dahsyatnya kemegahan dan keindahan arus Allah. Tampak pula pilar-pilar yang sangat kokoh menopang arus Allah. Di antara pilar-pilar yang menopang arus Allah terbentang dua kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nabi Adam melihat ada satu nama yang disandingkan di samping nama Allah. Ya Rabb, qara'tu isman 'inda ismika, rubbama huwa min khalqik. Ya Allah, ada satu nama yang kau sandingkan di samping namamu, pasti dia makhlukmu yang terbaik. Ajal, innahu khairu khalqi. Betul Adam, Muhammad adalah makhlukku yang terbaik. Laula uhibbu Muhammadan ma khalaqtuka. Andai kata aku tidak mencintai Muhammad, aku tidak akan menciptakan engkau Adam. Bapak Ibu, jauh sebelum langit dan bumi Allah ciptakan, nama Rasulullah sudah ada di arsy Allah. Jamaah. Jadi siapa yang Allah ciptakan pertama kali? Oh, berubah keyakinan seketika ini. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam adalah manusia yang pertama Allah lahirkan secara fisik, bukan yang pertama diciptakan. Rasulullah SAW yang pertama diciptakan. Lalu kenapa dilahirkan di akhir zaman? Innamal hayatun hadi asiratun bainal haqqi wal batil. Hidup kita ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Betul? Jamaah, berbicara pertarungan yang ditunggu-tunggu, babak penyisihan, babak semifinal apa babak final? Kenapa babak final yang ditunggu-tunggu? Menentukan yang menang dan yang kalah. Kalau babak final menentukan siapa yang menang, siapa menang dan siapa kalah. Kira-kira pemain yang diturunkan, pemain ecek-ecek, pemain cadangan apa pemain yang terbaik? Yang terbaik. Rasulullah SAW makhluk Allah yang terbaik, diturunkannya, dilahirkannya di babak pertarungan antara hak dan batil mencapai finalnya. Di babak final untuk membuktikan kualitas kemuliaan dan kehebatan beliau sebagai makhluk Allah yang terbaik. Itu pemahaman yang saya buat akhirnya. Berubah pula keyakinan saya begitu saya membaca sirah Rasulullah SAW. Ya. Sayang sekali Allah takdirkan kita tidak pernah bertemu dengan beliau. 14 abad terbentang jarak antara kita dengan beliau. Iri kita kepada para sahabat.
mereka setiap hari bisa melihat bagaimana tampannya Rasulullah SAW. Betul? Nabi Yusuf tampan di zamannya, Rasulullah tampan sepanjang zaman. Sok bu, kasep mana Rasulullah jeung Nabi Yusuf? Nya kasepan abi atuh. Rasulullah yang terbaik. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanun nasi khalqan wa khuluqan. Adalah Rasulullah SAW sebaik-baik manusia, akhlaknya dan fisiknya, fisik dan akhlaknya kalah Nabi Yusuf sama Rasulullah SAW. Sejak lahir Rasulullah SAW sampai wafat, kalau keluar rumah tidak pernah langsung terkena sinar matahari, selalu ada awan yang menaunginya. Ayo, ada yang tahu kenapa? Kenapa hanya Rasulullah SAW yang kalau keluar rumah sejak dilahirkan sampai wafat itu selalu dinaungi awan? Yang bisa jawab dapat hadiah umroh gratis. Berangkat ketemu di Masjidil Haram, pulang ketemu di Cengkareng. Ya gratis kan? Ayo jamaah, kenapa? Karena pada pada tubuh Rasulullah SAW ada nur Muhammad, ada nur min nurillah, ada cahaya Allah pada tubuh Rasulullah SAW. Apa yang terjadi jika cahaya Allah yang ada pada tubuh Rasulullah SAW bersentuhan dengan sinar matahari? Apa yang terjadi dengan matahari? Hancur matahari, tidak kuat menerima pancaran cahaya Allah. Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, ini ketika kami berada di Lembah Tua, umrah plus Aqsa Palestina Jordan. Kita kajian di negeri para nabi ya Bapak Ibu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Ini adalah tempat yang paling suci di dunia. Tempat yang suci bagi umat Islam. Ini adalah lembah yang dinamakan lembah. Bapak Ibu, mohon maaf saya tidak bermaksud apa-apa, hanya memperlihatkan saja. Bapak Ibu, coba perhatikan relief dari gunung yang ada di belakang saya. Ini Lembah Tua. Di sinilah Nabi Musa melihat pertama kali di malam hari bersama istrinya, Safura. Ada pelita yang menggantung terang, tapi tidak ada kabel. Itu nur min nurillah, cahaya Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa turun ke sana, ya. Lalu Allah menyapa Nabi Musa. Marhaban ya Musa bihadza ya, marhaban ya Musa. Ikhla'na laika innaka bil wadil muqaddas tuha. Selamat datang Musa. Siapa engkau? Selamat datang Musa. Tapi tolong itu eta sendalna buka. Ikhla'na laik, buka sendalmu Musa. Innaka fil wadil muqaddas tuha. Engkau berada di lembah tua. Ah, ini lembah tuanya Bapak. Di sinilah Nabi Musa mendapatkan wahyu Allah pertama kali. Dulu konon gunung ini indah luar biasa. Namun Nabi Musa pernah berkata kepada Allah, Ya Rabbi, ragibtu an araka kaifa kanati anta ya Rabb. Kaifa kana anta? Kaifa kunta wajhuka ya Rasulullah? Ya Rabbi, ya Allah, sudah lama aku mendengar suaramu, langsung kau berkata-kata, mubasyaratan tukallimuni biduni muwasitah. Engkau langsung berkata-kata kepadaku, berfirman padaku. Aku selalu mendengar suaramu, tapi aku belum pernah melihat wajahmu seperti apa. Boleh ya Allah, sekali aja saya melihat engkau. Nabi Musa ingin melihat Allah. Ya Musa, innaka lan tastati an tarani abadan. Ya. Ibla fil akhirah. Musa, engkau tidak akan pernah bisa melihatku. Ya. Falam tu'min bi ya Musa, apa kau tidak beriman kepadaku Musa? Kuntu mu'minan bika ya Rabbi, walakin litatmainna qalbi. Aku beriman tentu saja kepada engkau ya Allah, tapi demi ketentraman hatiku ya Rabbi, sebentar saja aku ingin melihat seperti apa engkau. Baik Musa. Ya, itakif basar ya Musa. Tahan basarah, pandangan basaruka. Arahkan ke puncak gunung ini. Jangan kau lepaskan. Siap ya Allah. Wah, Nabi Musa itu diarahkan kepada puncak bukit itu. Lalu apa yang terjadi? Orang antara kita dengan Allah sekarang ada 70.000 hijab. Ketika hijab yang ke-70.000 Allah angkat sedikit, maka cahaya Allah keluar sedikit, lalu menyambar gunung tadi, tampak di puncak gunung tadi meledak.
Nabi Musa pun pingsan. Bapak Ibu, gunung seperti ini dulu pertama saya ke Lembah Tua ini, di sini banyak batu-batu besar. Belum dibersihkan. Di zaman Abdul Fattah As-Sisi penguasa Mesir sekarang yang menggulingkan Muhammad Mursi ya melalui kudeta yang berdarah-darah, sekarang dibersihkan. Nah, jadi kalau kita ke sini sekarang tidak lagi seperti zaman dulu. Dulu masih berantakan batu-batu besarnya. Itu menunjukkan gunung itu pecah ketika cahaya Allah sedikit saja menyentuh bumi, menyentuh gunung. Lalu apa yang terjadi jika cahaya Allah yang ada pada tubuh Rasulullah SAW bersentuhan dengan matahari? Apa yang terjadi? Hancur matahari karena tidak kuat menerima pancaran cahaya Allah. Itulah makanya ketika Rasulullah keluar selalu ada awan yang menaunginya. Lirik ibarat pribadi selamun siang kia panas keluar ngangi payung, bilih kapanasan. Jamaah kamarana itu meni sepi Bu. Lanjut Bu. Sampai jam berapa? Sampai maghrib. Ditagih sampai maghrib. Paling jam 2:30 banyak yang muntaber. Terang muntaber. Mundur tanpa berita. Lalu malah lundur seorang-seorang. Jamaah rahmat Allah. Betapa besar cinta Rasulullah kepada kita jemaah. Sebesar apa cinta Rasulullah SAW kepada kita. Suatu hari Malaikat Jibril datang berkunjung pada Rasulullah SAW. Namun kali ini ada sesuatu yang lain dengan Malaikat Jibril. Wajahnya penuh dengan kecemasan, seolah-olah ada tekanan yang sangat berat yang sedang dirasakan dan dipikirkan Malaikat Jibril. Malaikat Jibril mengucapkan salam pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Rasulullah. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Jibril. Ma bika ya Jibril, ada apa denganmu Jibril? La tabassam fi wajhika ya Jibril. Engkau tidak tersenyum ketika engkau datang, ketika aku melihat wajahmu Jibril. Ada apa gerangan Jibril? Kenapa kau pucat seperti itu Jibril? Ya Rasulullah, Inna Allah yas'akulan niran min niran di jahannam. Sesungguhnya Allah sekarang sedang menyalakan semua api neraka. Demi zat Allah yang maha mulia dan maha perkasa, semua neraka Allah nyalakan dan membara apinya ya Rasulullah. Kami para malaikat takut ya Rasulullah, termasuk aku. Aku takut ketika Allah menyalakan semua api neraka ini ya Rasulullah. Untungnya aku ingat kepada Anda. Anda adalah sumber cinta dan kasih sayang Allah kepada alam semesta. Ji'atuka li'atabarrak bika ya Rasulullah. Aku datang ingin meminta berkah kepada Anda ya Rasulullah, karena Anda adalah cinta dan kasih sayang Allah kepada alam semesta ini. Kiranya Anda bisa membuat Allah reda, tidak lagi menyalakan api neraka. Kami para malaikat ketakutan ya Rasulullah. Jibril, ishrah li kaifa kanatin niran, kaifa kanatin nar. Jibril, coba ceritakan padaku seperti apa neraka itu Jibril. Aku pengen tahu. Sesungguhnya neraka itu ibarat lubang ya Rasulullah. Ada 7 lubang yang masing-masing berjauhan dan bertingkat. Satu lubang dengan lubang berikutnya jaraknya 70 tahun perjalanan. Dan jika kita masuk ke dalam lubang tadi penuh dengan api yang menyala-nyala, la tantahi yas'aha, tidak berhenti nyala api itu, dan ruangannya tidak bertepi ya Rasulullah. Yang paling panas adalah lubang api neraka yang paling bawah ya Allah, yang Allah sediakan bagi kaum munafikun, orang-orang yang menyembunyikan kekufuran mereka, tapi mereka menampakkan iman mereka karena mereka ingin melindungi diri dan mencari keuntungan dunia. Di
Di atas lubang yang di atas adalah neraka yang Allah sediakan bagi para penyembah berhala. Tingkatan yang ketiga Allah sediakan bagi mereka para penyembah bulan dan matahari, bulan dan bintang. Di atas lagi yang keempat, Allah sediakan bagi kaum Majusi yang mereka ingkar dan kufur kepada Allah. Yang kelima, Allah sediakan bagi kaum Yahudi yang kufur dan ingkar kepada para nabi mereka. Dan yang keenam, Allah sediakan bagi orang-orang Nasrani yang maksiat dan mereka tidak beriman pada Allah, membantai dan membunuh para nabi mereka. Setelah itu malaikat Jibril diam. Giliran neraka yang ketujuh, malaikat Jibril tidak menyebutkan siapa penghuninya. Rasulullah menunggu malaikat Jibril mengucapkan itu, tapi diam saja malaikat Jibril. Rasul menunggu jawaban Jibril. Jibril, mani sabiah? Liman ahli sabiah ya Jibril? Jibril, lalu penghuni neraka yang ketujuh siapa Jibril? Malaikat Jibril tidak mau ngomong. Jibril, liman sabiah? Man ahlu sabiah? Ajib ya Jibril. Jibril, siapa manusia? Siapakah penghuni neraka yang ketujuh itu Jibril? Kok kamu diam saja? Maka Jibril tidak mau ngomong. Didesak sama Rasulullah. Jibril, siapa Jibril? Sebutkan siapa penghuni neraka yang ketujuh. Ummatuka ya Rasulullah. Umatmu ya Rasulullah. Penghuni neraka ketujuh. Inna ahlus sabiah ummatuka alladzina yastanibuna al-kaba'ira wa lam yatubu Allah hatta al-mamat. Penghuni neraka yang ketujuh adalah umatmu ya Rasulullah. Mereka adalah pelaku-pelaku dosa besar yang tidak bertobat sampai mereka mati. Umatmu. Mendengar Jibril berkata demikian, pingsan Rasulullah SAW. Diraih tubuhnya oleh Jibril, disimpan di pangkuan Jibril. Ya Rasulullah, kom, berdiri ya Rasulullah. Aku datang ingin meminta berkah kepada Anda. Anda malah pingsan ya Rasulullah. Tolong bangun ya Rasulullah. Lama Rasulullah pingsan. Tidak kuat, kaget mendengar umatnya masuk neraka. Maka ketika Rasulullah pingsan, siuman, senang Jibril. Dituduhkan Rasulullah. Tidak apa-apa ya Rasulullah. Jibril, ya Rasulullah, tidak apa-apa Jibril. Kemudian Rasulullah menatap wajah Jibril dalam waktu yang lama. Terurai air mata dari wajah Rasul, dari mata Rasulullah SAW. Jibril, kau tak takut? Li'annaka min ahli nari sabiah ummati ya Jibril. Engkau yakin Jibril bahwa penghuni neraka yang ketujuh itu adalah umatku Jibril? Jangan ya Rasulullah. Haqqan, betul ya Rasulullah. Umatmu yang bermaksiat dan dia melakukan dosa besar dan dia tidak bertobat sampai matinya. Maka Rasulullah SAW sujud sambil menangis, terisak-isak nangisnya, dan sesekali berkata, ya Rabb, ummati ya Rabb, ummati ya Rabb, umatku ya Allah, harirhum min nari jahannam, min nari sabiah, selamatkan umatku dari api neraka itu ya Allah, jangan kau masukkan seorang pun ya Allah. Lama Rasulullah SAW sujud, ditunggu malaikat Jibril, kesal malaikat Jibril. Rasulullah tiba bangun-bangun, menangis Rasulullah SAW. Ummati ya Allah, ummati, umatku ya Allah, jangan kau masukkan ke dalam neraka itu ya Allah. Tidak bangun-bangun Rasulullah dari sujudnya demi membuktikan, memohon kepada Allah, memelas, rendahkan diri kepada Allah agar sudinya kiranya Allah membebaskan seorang pun, tidak seorang pun dibiarkan masuk ke dalam neraka. Malaikat Jibril pulang dalam keadaan sedih juga. Tidak ada yang menghentikan Rasulullah SAW dari sujud. Tidak bangun, tidak makan, tidak minum, sujud kepada Allah 3 hari 3 malam.
Hanya azan Bilal yang membangunkan Rasulullah SAW. Ketika Bilal azan, baru Rasulullah bangun. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bilal azan, baru Rasulullah bangun. Beliau menghapus kedua air matanya. Beliau berwudu, lalu berdiri. Tidak banyak bicara, tidak banyak menatap para sahabat. Langsung berdiri di tempat beliau menjadi imam. Beliau sholat. Beres sholat, beliau langsung pulang lagi ke rumah, sujud lagi kepada Allah. Berharap tidak ada umatnya yang masuk ke dalam neraka. Umar khawatir dengan kondisi Rasulullah SAW. Takut Rasulullah apa? Maka Umar datang mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW. Takhalas ya Rasulullah, takhalas. Atakidu li anna Allah yasmaka ya Rasulullah, yasmauka ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, sudah, bangun ya Rasulullah. Aku yakin Allah mendengar permintaan dan mengabulkan permohonan. Tapi Umar tidak berhasil membangunkan Rasulullah SAW. Sampai-sampai Abu Bakar berkata, andai kata ada celah untuk aku masuk ke rumahmu ya Rasul, akan aku raih tubuhmu ya Rasulullah, agar anda tidak terus-menerus melakukan itu. Cukup ya Rasulullah. Tapi Umar tidak berhasil. Umar pulang dalam keadaan menangis. Di jalan Abu Bakar pulang dalam keadaan menangis. Abu Bakar berpapasan dengan Umar bin Khattab. Umar kaget menyaksikan Abu Bakar nangis tidak seperti biasanya. Ma bika ya Abu Bakr, limada tabki? Ya. Ma yusabbibu bakaita ya Abu Bakrin. Kenapa kau menangis Abu Bakar? Ada apa Abu Bakar? Maka ketika Abu Bakar cerita, kalau Rasulullah sujud selama 3 hari 3 malam tidak bangun-bangun, merintih mengucapkan ummati ya Rab, ummati ya Rab. Umar pun menangis. Buru-buru Umar datang ke rumah Rasulullah SAW, diketuk pintu rumah Rasulullah. Khalas ya Rasulullah, kom ya Rasulullah. Sudah ya Rasul, berdiri ya Rasul. Tidak juga. Umar hanya bisa melihat dari jendela saja Rasulullah sujud sambil terisak-isak menangis. Umar pulang berpapasan dengan Salman Al-Farisi. Salman berpikir, jika Umar dan Abu Bakar saja tidak bisa membuat Rasul bangun, apalagi aku. Tapi Salman punya ide. Dia pergi ke rumah Siti Fatimah dan menceritakan hal apa yang terjadi pada Rasulullah. Siti Fatimah takut dan tergesa-gesa datang ke rumah Rasulullah, diketuk pintu rumah Rasulullah SAW. Dan demi mendengar suara Siti Fatimah, luluh hati Rasulullah SAW. Dia bangun, membuka pintu dan bercerita pada Siti Fatimah. Siti Fatimah kaget, ya Allah, ya Rabb, kenapa ayah begitu kurus, pucat wajah ayah? Kenapa ayah melakukan itu? Begitu diceritakan kepada Siti Fatimah, terkulai Siti Fatimah, nangis Siti Fatimah. Maka Rasulullah sujud kembali kepada Allah, ya Rabb, ummati ya Rabb, la tudkhilhum naraka ya Rasulullah, ya Rabb, jangan kau masukkan umatku ke dalam neraka-Mu ya Allah. Mereka adalah hamba-Mu dan mereka adalah umatku. Sampai-sampai Allah berfirman pada Jibril, Jibril ihbidil ard, qul li Muhammadin habibi ayyakuma min sududih. Jibril, turun kamu, sampaikan pada Muhammad kekasihku agar dia bangun, jangan sujud saja. Rasulullah tidak mau bangun. Demi Allah Jibril, aku akan bangun jika Allah mengatakan bahwa umatku tidak ada yang disiksa di dalam neraka. Berhasilkah Bapak Ibu? Maka Allah berfirman kepada Jibril untuk Rasulullah SAW. Jibril, qul li habibi li annani yarhamu ummatahu alla yu'adzibu fin nari abadan madama la yusyrikuna bi wala bi syai', la yusyrikuna bi syai'an. Jibril, sampaikan pada Muhammad kekasihku, aku tidak akan menyiksa umatnya seorang pun selama dia tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan aku akan hapuskan siksa akhirat untuk umatku. Alhamdulillah. Jamaah senang tidak nanti di akhirat tidak ada siksaan? Yang jawab sedikit ini. Berarti yang lain senang disiksa di akhirat? Jamaah senang tidak di akhirat tidak disiksa? Mau masuk surga?
Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung. Mau hari ini? Mau sekarang atau mau nanti? Mau Bapak Ibu duluan, saya belakangan, atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama aja. Maka Rasulullah SAW dengan gembira menyampaikan pada umatnya, ummati hadhihi ummatan marhamatan laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati. Allah tidak akan menyiksa umatku di akhirat. Alhamdulillah. Senang ya kita tidak disiksa di akhirat. Tapi ada sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa tahtu hadiatan katsirah. Kaifa nutahhiru qulubana wa nufusana laula nuhasabu fil akhirah. Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Jika di akhirat kami tidak disiksa, lalu bagaimana jiwa dan diri kami dibersihkan dari dosa dan salah kami, ya Rasulullah? Ajilat iqabukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia. Jadi bukan Allah tidak menyiksa, tidak menghisap dosa dan salah kita di dunia. Allah tidak zalim. Maksud saya, Allah bukan berarti tidak menyiksa kita di dunia, tidak. Tapi ternyata Allah pindahkan siksaan atas dosa dan salah kita, kafarat atas dosa dan salah kita Allah segerakan di dunia. Dan itu bentuk cinta Allah, hanya kita umatnya, umat Rasulullah SAW. Inna Allah idza yuhibbu 'abdan ajilat yizhu fid dunya falaysa lahu hizun fil akhirah. Jika Allah cinta seorang hamba, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia. Di akhirat tidak ada kesusahan dan tidak ada penderitaan, langsung menerima pahala surganya. Makanya kata Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW tidak lama di akhirat. Yang lain, yusyarun nasa fil masyari khamsina alfasanah wa kana miqdaru yaumika alfasanatin mimma ta'udun. Manusia yang lain, umat yang lain digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Jadi berapa lama mereka nanti di padang mahsyar? 50.000 dikali 1000 dikali 365. Seberapa? Sekian dan terima kasih. Gitu. Tapi umat Rasulullah aja sebentar tidak dihisab. Mau dihisab gimana? Lawang siksaan atas dosa-dosa dan salahnya sudah Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Lalu bagaimana kami disisab di dunia? Bagaimana kami dibersihkan dari dosa dan salah kami di dunia sehingga di akhirat kami tinggal masuk surga? Dengan 3 cara. Dengan tiga cara. Yang pertama bil fithani, dengan fitnah, huru hara akhir zaman. Yang kedua wabizalazila, dengan bencana alam. Disebut zalazil, jamak taksir dari zalzalah, gempa bumi, tapi yang dimaksud musibah bencana alam. Yang ketiga wabil qatli atau bil haraj, dengan dibantai. Dibantai di Palestina, dibantai di Suriah, dibantai di Rohingya, dibantai di Uighur, bahkan dibantai di kilometer 50. Saya menolak lupa bagaimana viralnya berita penegakan supremasi hukum atas seorang yang bernama Joshua, Brigadir Joshua. Seorang Brigadir Joshua, agamanya Kristen. Berita terus menerus masif dan ditegakkan hukum. 6 orang saudara kami, apa mereka bukan manusia? Mereka dibantai dengan sangat keji di kilometer 50. Kami meminta ketegakan hukum di sana, keadilan hukum di mata seluruh rakyat Indonesia. Betul? Allahu Akbar. Punten, keluar ambek lain. Aman? Aman kan? Oh hendak. Nyata saya tuh. Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu? Tairing masih? Masih ada. Lanjut jamaah. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Berbicara tentang fitnah Bapak Ibu, inilah fitnah yang sangat keji. Dan ini yang membuat Rasulullah SAW sedikit pun tidak tertarik dengan surga Bapak Ibu.
ketika dibukakan surga menjelang akhir hayatnya, Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, semua pintu surga dibukakan untuk Rasulullah. Di detik-detik beliau Rasulullah SAW akan wafat. Di saat Rasulullah SAW akan wafat, meninggal dunia, semua pintu surga dibukakan, di mana belum ada sepasang mata pun melihat seperti apa surga itu, termasuk para malaikat dan malaikat Jibril. Bahkan al-wasilah, makom Rasulullah SAW di akhirat, di puncak kenikmatan surga, hanya Rasulullah yang menempatinya. Al-wasilah di alam keabadian, itu pun dibukakan. Tidak ada malaikat yang berani menoleh ke belakang untuk menyaksikan semua pintu surga tadi. Rasulullah dibolehkan untuk melihat, bahkan melihat pun boleh, diminta untuk melihat bahkan, tapi Rasulullah tidak melihat. Kenapa demikian? Rasulullah melihat wajahnya ke depan karena khawatir dengan kondisi kita ketika fitnah akhir zaman melanda dan mencabik-cabik umatnya di akhir zaman. Itu yang membuat Rasulullah khawatir dan takut kepada kita. Indahnya surga tidak dihiraukan, ya. Tapi umatnya yang hidup di akhir zaman, Rasulullah takut apabila fitnah melanda mereka. Ini yang Rasul pikirkan di detik-detik terakhir Rasulullah SAW berada di muka bumi ini. Jamaah, suatu pagi di hari-hari terakhir baginda Rasulullah SAW, kuwariskan dua perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, maka mereka berarti mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah SAW memandang dengan tenang wajah dan mata para sahabatnya. Kelihatan Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu pun menahan nafasnya dan tangisnya dengan begitu kuat. Utsman bin Affan menghela nafas sepanjang-panjangnya. Ali pula menundukkan kepalanya sedalam-dalam mungkin. Itulah isyaratnya saat perpisahan telah tiba. Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Demikian keluh para sahabat. Manusia tercinta itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia ini. Tengah hari itu, di rumah baginda Rasulullah SAW, terdengar suara orang mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah SAW. Namun permintaan ini ditolak oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maafkanlah, ayahku sedang demam, ayahku sedang sakit. Rasulullah mendengar Fatimah mengatakan itu dan berkata, siapa yang datang itu wahai anakku? Fatimah menjawab, tidak tahulah ayah, aku belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ketahuilah wahai anakku, dialah yang memisahkan pertemuan kita di dunia ini. Dialah malaikat maut. Dia Israel, wahai putriku. Biarkan dia masuk. Maka Fatimah memejamkan dan menahan ledakan tangisannya karena tahu ajal ayahnya semakin tiba.
Malaikat Israel dan Jibril datang menjarahi Rasulullah SAW. Wahai Jibril, ma haqqi 'ala Allah? Apa hakku di hadapan Allah nanti? Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat telah menanti roh Anda. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kehadiranmu. Namun kata-kata Jibril tidak membuat baginda senang, hingga Jibril pun berkata, mata beliau masih penuh dengan kecemasan. Anda tidak senang mendengar kabar baik ini wahai Rasulullah? Akhbirni kaifa kanat ummati fi akhir zaman ya Jibril. Ceritakan bagaimana nasib umatku di akhir zaman Jibril. Pintu surga sekali lagi sudah terbuka. Rasul tidak melirik sedikit pun, tidak tertarik. Tapi Rasul lebih tertarik dan khawatir umatnya di akhir zaman ketika fitnah melanda mereka. Khabirni kaifa satakunu ummati fi akhir zaman ya Jibril. Ceritakan kepadaku bagaimana nasib umatku di akhir zaman. La taglaq ya Rasulullah. Laqad sami'tu li anna Allah qala. Demi Allah aku mendengar ya Rasul, jangan khawatir. Haramtul jannata ala kulli umami min ibadi hatta yadkhula fi ummati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat kekasihku masuk ke dalamnya. Ini pun tidak membuat Rasulullah senang, tidak. Detik-detiknya pun semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW ditarik. Seluruh badan dan badan baginda Rasulullah bersimbah peluh keringat basah. Urat-urat leher baginda mendegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu, Jibril, ma asyaku hadha syakaratul maut ya Jibril. Betapa sakit sakaratul maut ini Jibril. Fatimah memejamkan kedua matanya. Ali bin Abi Thalib pun di sampingnya menundukkan kembali kepalanya. Jibril pun memalingkan wajahnya. Jijikah engkau melihatku Jibril, hingga kau palingkan wajahmu dariku Jibril? Apa kata Jibril? Siapakah yang sanggup menyaksikan kekasih Allah direnggut ajalnya? Aku tidak sanggup ya Rasulullah. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah SAW membekik karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini ya Rabbi. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Cabut sakit kematian mereka, berikan saja padaku, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Badan Rasulullah SAW mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfazu salat wahfazu du'afa minkum. Peliharalah salat, jagalah salat. Peliharalah orang-orang yang lemah. Peliharalah, tolong bantu orang-orang yang menderita dan kesusahan di tengah-tengah kalian. Sementara di luar rumah terdengar tangisan dari para sahabat. Fatimah menutupkan wajahnya dengan kedua tangannya. Dan Ali kembali mendekatkan telinga ke bibir baginda Rasulullah SAW. Dan inilah kata-kata terakhir Rasulullah SAW. Ummati, ummati, umatku, umatku.
insan mulia di dunia ini yang bergelar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kini mampukah kita mencintai baginda Rasulullah SAW? Seperti mana baginda begitu besar mencintai kita? Umat yang tidak pernah beliau temui. Maka kita akan perjuangan dan pengorbanan beliau dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan kita semua, umatnya yang belum pernah beliau temui, yang tidak sejaman dengan beliau. Saudaraku diasihi Allah, sampaikan kisah ini kepada para sahabat, pada saudara-saudara kita, agar timbul kesadaran untuk mencintai Allah dan Rasulnya seperti mana Allah dan Rasul begitu mencintai kita. Dan juga supaya timbul kesadaran bagi kita bahwasanya segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala fana belaka. Jibril, qul li habibi li annani yarhamu ummatahu alla yu'adzibu fin nari abadan. Madama la yusyrikuna bi wala bi syai'. La yusyrikuna bi syai'an. Jibril, sampaikan pada Muhammad kekasihku, aku tidak akan menyiksa umatnya seorang pun selama dia tidak mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun. Dan aku akan hapuskan siksa akhirat untuk umatku. Alhamdulillah. Jamaah senang tidak nanti di akhirat tidak ada siksaan? Yang jawab sedikit ini. Berarti yang lain senang disiksa di akhirat. Jamaah senang tidak di akhirat tidak disiksa? Mau masuk surga? Mau langsung apa mau mampir dulu ke neraka? Langsung? Mau hari ini? Mau sekarang atau mau nanti? Mau Bapak Ibu duluan saya belakangan atau saya belakangan Bapak Ibu duluan? Sama aja. Maka Rasulullah SAW dengan gembira menyampaikan pada umatnya, ummati hadhihi ummatan marhamatan laisa laha iqabun fil akhirah. Umatku adalah umat yang Allah rahmati, Allah tidak akan menyiksa umatku di akhirat. Alhamdulillah. Senang ya kita tidak disiksa di akhirat. Tapi ada sahabat berkata, ya Rasulullah, lana dhanbun katsir wa tahtu hadiatan katsirah. Kaifa nutahhiru qulubana wa nufusana laula nuhasabu fil akhirah. Ya Rasulullah, kami banyak dosa, kami banyak salah. Jika di akhirat kami tidak disiksa, lalu bagaimana jiwa dan diri kami dibersihkan dari dosa dan salah kami, ya Rasulullah? Ajilat iqabukum fid dunya. Allah segerakan siksaan bagi kalian di dunia. Jadi bukan Allah tidak menyiksa, tidak menghisab dosa dan salah kita di dunia. Allah tidak zalim. Maksud saya, Allah bukan berarti tidak menyiksa kita di dunia, tidak. Tapi ternyata Allah pindahkan siksaan atas dosa dan salah kita, kafarat atas dosa dan salah kita Allah segerakan di dunia. Dan itu bentuk cinta Allah, hanya kita umatnya, umat Rasulullah SAW. Inna Allah idza yuhibbu 'abdan ajilat yizhu fid dunya falaysa lahu hizun fil akhirah. Jika Allah cinta seorang hamba, Allah segerakan kesusahan dan penderitaannya di dunia, di akhirat tidak ada kesusahan dan tidak ada penderitaan, langsung menerima pahala surganya. Makanya kata Rasulullah SAW, umat Rasulullah SAW tidak lama di akhirat. Yang lain, yusyarun nasa fil masyari khamsina alfasanah wa kana miqdaru yaumika alfasanatin mimma ta'udun. Manusia yang lain, umat yang lain digiring di padang mahsyar selama 50.000 tahun, yang satu harinya 1000 tahun di dunia. Jadi berapa lama mereka nanti di padang mahsyar? 50.000 dikali 1000 dikali 765. Seberapa? Sekian dan terima kasih. Gitu. Tapi umat Rasulullah aja sebentar tidak dihisab. Mau dihisab gimana? Lawang siksaan atas dosa-dosa dan salahnya sudah Allah segerakan di dunia. Kaifa yakunu dzalik ya Rasulullah? Lalu bagaimana kami disisab di dunia?
Bagaimana kami dibersihkan dari dosa dan salah kami di dunia sehingga di akhirat kami tinggal masuk surga? Dengan tiga cara. Dengan tiga cara. Yang pertama bil fithani, dengan fitnah huru hara akhir zaman. Yang kedua wabizalazila, dengan bencana alam. Disebut zalazil, jamak taksir dari zalzalah, gempa bumi, tapi yang dimaksud musibah bencana alam. Yang ketiga wabil qatli atau bil haraj, dengan dibantai. Dibantai di Palestina, dibantai di Suriah, dibantai di Rohingya, dibantai di Uighur, bahkan dibantai di kilometer 50. Saya menolak lupa bagaimana viralnya berita penegakan supremasi hukum atas seorang yang bernama Joshua, Brigadir Joshua. Seorang Brigadir Joshua, agamanya Kristen. Berita terus menerus masif ditegakkan hukum. 6 orang saudara kami, apa mereka bukan manusia? Mereka dibantai dengan sangat keji di kilometer 50. Kami meminta ketegakan hukum di sana, keadilan hukum di mata seluruh rakyat Indonesia. Betul? Allahu Akbar. Punten, keluar ambek lain. Aman? Aman kan? Oh enggak. Nyata saya tuh. Jamaah yang dirahmati Allah, masih ada waktu? Tairing masih? Masih ada. Lanjut jamaah. Jamaah. Oi jamaah. Saya bukan Ustaz Maulana. Berbicara tentang fitnah Bapak Ibu. Inilah fitnah yang sangat keji, dan ini yang membuat Rasulullah SAW sedikit pun tidak tertarik dengan surga Bapak Ibu. Ketika dibukakan surga menjelang akhir hayatnya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, semua pintu surga dibukakan untuk Rasulullah. Di detik-detik beliau Rasulullah SAW akan wafat. Di saat Rasulullah SAW akan wafat, meninggal dunia, semua pintu surga dibukakan, di mana belum ada sepasang mata pun melihat seperti apa surga itu, termasuk para malaikat dan malaikat Jibril. Bahkan al-wasilah, makom Rasulullah SAW di akhirat, di puncak kenikmatan surga, hanya Rasulullah yang menempatinya. Al-wasilah di alam keabadian, itu pun dibukakan. Tidak ada malaikat yang berani menoleh ke belakang untuk menyaksikan semua pintu surga tadi. Rasulullah dibolehkan untuk melihat, bahkan melihat pun boleh, diminta untuk melihat bahkan, tapi Rasulullah tidak melihat. Kenapa demikian? Rasulullah melihat wajahnya ke depan karena khawatir dengan kondisi kita ketika fitnah akhir zaman melanda dan mencabik-cabik umatnya di akhir zaman. Itu yang membuat Rasulullah khawatir dan takut kepada kita. Indahnya surga tidak dihiraukan, ya. Tapi umatnya yang hidup di akhir zaman, Rasulullah takut apabila fitnah melanda mereka. Ini yang Rasul pikirkan di detik-detik terakhir Rasulullah SAW berada di muka bumi ini. Jamaah, suatu pagi di hari-hari terakhir baginda Rasulullah SAW, kuwariskan 2 perkara kepada kalian, yaitu Al-Quran dan Sunnahku. Barang siapa yang mencintai Sunnahku, maka mereka berarti mencintaiku. Dan kelak orang-orang yang mencintaiku akan masuk surga bersama-sama denganku. Khutbah singkat ini diakhiri dengan Rasulullah SAW memandang dengan tenang wajah dan mata para sahabatnya. Kelihatan Abu Bakar radhiyallahu anhu membalas pandangan Rasulullah dengan mata yang berkaca-kaca. Umar radhiyallahu anhu pun menahan nafasnya dan tangisnya dengan begitu kuat.
Utsman bin Affan menghela nafas sepanjang-panjangnya. Ali pula menundukkan kepalanya sedalam-dalam mungkin. Itulah isyaratnya saat perpisahan telah tiba. Rasulullah SAW akan pergi meninggalkan kita untuk selamanya. Demikian keluh para sahabat. Manusia tercinta itu sudah hampir selesai tugasnya di dunia ini. Tengah hari itu, di rumah baginda Rasulullah SAW, terdengar suara orang mengucapkan salam dan meminta izin untuk masuk menziarahi baginda Rasulullah SAW. Namun permintaan ini ditolak oleh Siti Fatimah radhiyallahu anha. Maafkanlah, ayahku sedang demam, ayahku sedang sakit. Rasulullah mendengar Fatimah mengatakan itu dan berkata, siapa yang datang itu wahai anakku? Fatimah menjawab, tidak tahulah ayah, aku belum pernah melihat orang itu sebelumnya. Maka apa jawab Rasulullah SAW? Ketahuilah wahai anakku, dialah yang memisahkan pertemuan kita di dunia ini. Dialah malaikat maut. Dia Israel, wahai putriku. Biarkan dia masuk. Maka Fatimah memejamkan dan menahan ledakan tangisannya, karena tahu ajal ayahnya semakin tiba. Malaikat Israel dan Jibril datang menziarahi Rasulullah SAW. Wahai Jibril, ma haqqi 'ala Allah, apa hakku di hadapan Allah nanti? Pintu-pintu langit telah terbuka ya Rasulullah. Para malaikat telah menanti roh Anda. Semua pintu surga telah terbuka lebar menanti kehadiranmu. Namun kata-kata Jibril tidak membuat baginda senang, hingga Jibril pun berkata, mata beliau masih penuh dengan kecemasan. Anda tidak senang mendengar kabar baik ini wahai Rasulullah? Akhbirni kaifa kanat ummati fi akhir zaman ya Jibril. Ceritakan bagaimana nasib umatku di akhir zaman, Jibril. Pintu surga sekali lagi sudah terbuka. Rasul tidak melirik sedikit pun, tidak tertarik. Tapi Rasul lebih tertarik dan khawatir umatnya di akhir zaman ketika fitnah melanda mereka. Akhbirni kaifa satakunu ummati fi akhir zaman ya Jibril. Ceritakan kepadaku bagaimana nasib umatku di akhir zaman. La taglaq ya Rasulullah, laqad sami'tu li anna Allah qala. Demi Allah aku mendengar ya Rasul, jangan khawatir. Haramtul jannata ala kulli umami min ibadi hatta yadkhula fi ummati habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku haramkan surga bagi siapapun sebelum umat kekasihku masuk ke dalamnya. Ini pun tidak membuat Rasulullah senang, tidak. Detik-detiknya pun semakin tiba. Tibalah saat malaikat Israel menjalankan tugasnya. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW ditarik. Seluruh badan dan badan baginda Rasulullah bersimbah peluh keringat basah. Urat-urat leher baginda mendegang. Perlahan-lahan Rasulullah mengadu, Jibril, ma asyaku hadha syakaratul maut ya Jibril. Betapa sakit sakaratul maut ini Jibril. Fatimah memejamkan kedua matanya. Ali bin Abi Thalib pun di sampingnya menundukkan kembali kepalanya. Jibril pun memalingkan wajahnya. Jijikah engkau melihatku Jibril?
hingga kau palingkan wajahmu dariku, Jibril. Apa kata Jibril? Siapakah yang sanggup menyaksikan kekasih Allah direnggut ajalnya? Aku tidak sanggup, ya Rasulullah. Sebentar kemudian terdengar Rasulullah SAW membekik karena sakit yang tidak dapat ditahan lagi. Ya Allah, dahsyatnya maut ini ya Rabbi. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan kepada umatku. Cabut sakit kematian mereka, berikan saja padaku, biar aku yang menanggungnya ya Allah. Badan Rasulullah SAW mulai dingin, kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibirnya bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Maka bergegaslah Ali bin Abi Thalib mendekatkan telinganya ke bibir baginda Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ihfazu salat wahfazu du'afa minkum. Peliharalah salat, jagalah salat. Peliharalah orang-orang yang lemah. Peliharalah, tolong bantu orang-orang yang menderita dan kesusahan di tengah-tengah kalian. Sementara di luar rumah terdengar tangisan dari para sahabat. Fatimah menutupkan wajahnya dengan kedua tangannya. Dan Ali kembali mendekatkan telinga ke bibir baginda Rasulullah SAW. Dan inilah kata-kata terakhir Rasulullah SAW. Ummati, ummati, umatku, umatku. Dan berakhirlah kehidupan insan mulia di dunia ini yang bergelar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kini mampukah kita mencintai baginda Rasulullah SAW seperti mana baginda begitu besar mencintai kita? Umatnya yang tidak pernah beliau temui. Maka kita akan perjuangan dan pengorbanan beliau dalam memperjuangkan dan menjamin kesejahteraan kita semua, umatnya yang belum pernah beliau temui, yang tidak sejaman dengan beliau. Saudaraku diasihi Allah, sampaikan kisah ini kepada para sahabat, pada saudara-saudara kita, agar timbul kesadaran untuk mencintai Allah dan Rasul-Nya seperti mana Allah dan Rasul begitu mencintai kita. Dan juga supaya timbul kesadaran bagi kita bahwasanya segala sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala fana belaka. Rasulullah pun tidak lama, tidak selamanya. Beliau pun wafat meninggalkan umatnya, termasuk kita jemaah. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga syafaat Rasulullah SAW di akhirat kelak semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya mohon maaf saya tidak menggunakan mic ini. Tapi hadisnya saya bacakan, pembahasannya saya tidak pakai mic. Boleh? Boleh jemaah? Aman? Pergi tisu, Bu, ya sir. Jemaah yang dirahmati Allah, gerakan apa yang dikhawatirkan Rasulullah sehingga di akhir hayatnya, di momentum yang paling penting bagi kehidupan seseorang, apalagi Rasulullah, beliau memanggil kita berkali-kali, umatku, umatku, umatku. Ini penampilan sekalian, ini yang Rasul khawatirkan. Di dalam kitab Nasaihul Ibad karya Ibnu Hajar Al-Asqalani hafizahullah ay rahimahullah,
Dari Anas bin Malik riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, sayati zamanun ala ummati sulatinhum kal asadi. Akan datang pada umatku satu zaman pemimpin mereka bagaikan singa. Wa buzara'uhum kadzabi. Para menterinya bagaikan serigala. Wa quduhum kal kilab. Para penegak hukumnya bagaikan anjing. Wa sayrun nas kal agnam, dan rakyatnya bagaikan domba. Fa kaifa ya'isul ghanam indal asadi wadh-dhabi wal kilab wa kalbi. Lalu bagaimana bisa domba hidup di tengah-tengah singa, serigala dan anjing? Jemaah, boleh saya bahas hadisnya? Aman, saya nggak akan nyinggung siapapun. Enggak, betul, sumpah. Aman kan? Saya tidak pakai mic. Jemaah, apa yang kita kenal dari singa? Raja hutan. Ada gelar bagi singa raja hutan, betul? Bu, suara saya kedengar? Jelas? Wajah saya jelas, Bu? Nuhun, Bu. Singa dikenal sebagai raja hutan. Kenapa singa menjadi raja di hutan? Karena dia paling kuat, betul? Tidak ada pemilu di hutan, singa tetap rajanya. Tidak ada pemilu saja jadi raja, kau mau ayah pemilu pasti menang. Singa ulah kemana-mana. Namun apa yang terjadi ketika singa menjadi raja di hutan? Tatkala singa bertemu dengan kuda, apa yang terjadi? Kuda dimakan, padahal kuda rakyatnya sendiri. Apa yang terjadi ketika singa berpapasan dengan rusa? Rusa dimakan pada rusa rakyatnya sendiri. Demi Allah, ini maksud Rasulullah menyampaikan, sayati ala ummati zamanun ru'asauhum kal asadi. Akan datang satu zaman pada umatku, pemimpinnya bagaikan singa, memakan rakyatnya sendiri. Takbir! Sudah terjadi belum? Wanian nggak jawab. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, wa wuzarauhum kadzabi. Dalam hadis yang lain, wa wuzarauhum kadzaab. Ketika pemimpinnya bagaikan singa, menterinya bagaikan serigala. Serigala tidak sekuat singa karena fisiknya lemah, kecil, betul? Tapi rakusnya tidak kalah sama singa. Tapi bagaimanapun singa tetap juara karena loba angpauna, daging pabalatak di istana singa. Maka serigala mendekat ke istana singa, berkumpul di istana singa, ngolok ke singa dahayang daging. Sok sia diberi daging ku urang, bangun infrastruktur, pangjieunkeun jalan tol, tol langit, tol darat, tol laut. Bangun infrastruktur, aku kasih daging. Baik. Ari daging geus dibikon, ari proyek can beres, mangkrak di mana-mana. Nah, daging nabeak kana sanggu. Bingung ya. Nalika eta inspeksi singa, nah geuning proyek teh can bareres. Sia kumaha? Kumaha atuh, Bro? Mana duit teh biayana? Teuing euy beak. Kumaha tuh? Domba punya banyak dana. Domba punya dana wakaf, domba punya dana haji, domba pada punya dana umrah. Urang ka domba wayu minta dana, eta serigala berubah make kerudung. Nyamar jadi domba, ngalirlah dana haji dan umrah kepada mereka. Mangkrak ibadah haji tahun ini. Jujur saja jamaah, saatnya kita mengatakan hati nurani kita, yang kita takuti hanya Allah. Jamaah, kayak kemana itu? Lanjut. Maka ketika menterinya bagaikan serigala, wa qudatuhum kal kilab, para penegak hukumnya bagaikan anjing. Ini kata Rasulullah, bukan kata saya. Dan ini membuktikan kebenaran beliau sebagai Nabi dan Rasulullah. Yang namanya anjing suka daging kan? Maka orang yang ngasih daging akan menjadi majikannya anjing.
maka jadilah anjing itu binatang peliharaan. Ingat, saya ngomong binatang peliharaan, bukan bintang peliharaan. Ulah kamarahan dengan jemaah. Kemudian apa yang terjadi? Nurut anjing sama majikan yang ngasih daging, maka anjing menjadi penjaga rumah. Betul? Banyak rumah mewah tuh di sana, di tempat-tempat yang indah bagus. Tapi ketika datang yang nyambut anjing dah lain majikan. Celaka anjing ketika menjadi penjaga rumah. Kenapa? Anjing tidak bisa membedakan mana tamu mana maling. Betul? Walaupun yang datang tamu orang mulia, keturunan Rasulullah SAW, baru pulang dari Mekah, datamuna teu mere daging digonggong nepi ka ayeuna. Betul tidak? Tapi nalika anu datang maling, da maling bawa daging, adem tuh anjing, asup ta maling ke imah, emasnya dicuri, peraknya dicuri, habis semua. Betul? Itu yang terjadi. Maka apa yang terjadi dengan rakyatnya ketika pemimpinnya singa, menterinya serigala, penegak hukumnya anjing, bagaikan anjing. Wasairun nas kal aghnam, rakyatnya bagaikan domba. Ketika domba berada di padang rumput, apa yang domba ucapkan, yang suarakan? Persis tak? Ketika domba berada di padang rumput, mbe. Dibawa ke kandang, mbe. Dibawa ke pasar domba, mbe. Eta golok geus di leher, beheung. Apa artinya? Pasrah dengan keadaan, pasrah dengan keadaan. Betul? Kemari disuntikan, pasrah kan? Oh, sok pura-pura. Bapak Ibu, ini yang Rasulullah takutkan. Sehingga hilang keindahan surga di mata Rasulullah. Keindahan surga tidak membuat Rasul tergiur. Yang Rasul takutkan justru umatnya di akhir zaman. Sehingga Rasul gambarkan dalam hadis dari Anas bin Malik, sayati ala ummati zamanan al-mutamassiku yawmaidin bidini kal qabidi ala jamri. Akan datang satu zaman pada umatku, orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, orang-orang yang berpegang teguh kepada Islam, orang-orang yang berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah, orang-orang yang berpegang teguh kepada akal sehat, orang-orang yang berpegang teguh kepada kebenaran dan hati nurani, bagaikan memegang bara api panas terbakar. Betul? Difitnah, disiksa, diacukan, dipitnah. Lihat di media massa, orang baik sebaik dia dipitnah, diadu domba, dipecah, dijeleh-jelehkan, dasieun naik ke luhur. Sudah terjadi belum jamaah? Ini yang Rasulullah khawatirkan dari kita. Allah Maha tahu akan kondisi kita hari ini. Rasulullah pun paham tentang busyuk dan dahsyatnya fitnah akhir zaman. Maka Allah berikan janji yang sangat besar bagi kita di akhir zaman ini. Apa itu? Pahala yang berlipat ganda dan surga yang tidak ada tara indahnya. Maka apa kata Rasulullah SAW? Man ahya sunnati inda fasadi ammati falahu ajru mi'ata syahidin. Sering saya sampaikan hadis ini di sini. Barang siapa yang menghidupkan sunnahku di saat manusia mematikannya, bahkan pergi meninggalkannya, maka dia mendapatkan pahala 100 kali syahidnya para sahabat. 100 kali orang-orang yang mati syahid. Jamaah yang dirahmati Allah, orang yang mati syahid sebelum peluru menembus tubuhnya, Allah cabut nyawanya. Fala ya'lamu syahid bi anamil maut ila qaddamtin namri. Orang yang syahid tidak akan sakit kematiannya, karena sebelum peluru menembus tubuhnya, sebelum lehernya ditebas oleh pedang, maka Allah cabut nyawanya terlebih dahulu. Maka sakitnya orang yang syahid seperti digigit semut. Makanya mereka tersenyum begini, karena matinya seperti digigit semut. Ada orang mati gara-gara digigit semut? Allahu Akbar, innalillahi pak, tulungan pak, aya nu maut kunaon digegel siram. Aya begitu kan? Tidak. Jadi orang yang mati syahid, kematiannya seperti digigit semut. Tidak percaya silakan buktikan. Kalau sudah terbukti kirim WA sama saya, biar saya viralkan di media sosial. Yang kedua, Allah haramkan tanah menghancurkan tubuhnya. Yang ketiga,
Allah bebaskan dari dia dari soal jawab dari fitnah kubur. Di saat manusia kesusahan ditanya mungkar nakir, man rabbuka wa madinuka wa ma kitabuka. Orang ini dilewat saja. Assalamualaikum. Maka Kang Punten ngalangkung cek mungkar nakir. Yang kelima, yang kelima apa yang keempat? Yang keempat, Allah sematkan kepadanya tajul waqar, mahkota kemuliaan yang sangat diinginkan oleh para nabi dan ahli ibadah. Ini hebat nih, indah gitu eta mahkota. Luar biasa. Yang keenam, Allah berikan daftar 70 orang untuk dibebaskan dari siksa neraka, masuk surga tanpa hisab bersamanya. Dan yang ketujuh, tujuh ya, Allah berikan orang yang mati syahid 73 bidadari. Pak, ayah seberapa bidadari di rumah Pak? Seberapa hiji Pak? Hiji malain bidadari atuh. Lamun hiji mah iswan, dua istru, tilu baru hiji tadi naon Pak? Dua, tilu, jadi disebut istri lamun? Tak paham Bu, tilu atau hiji Bu? Hiji atau tilu? Pak, hiji cerah Pak. Hiji. Sabar Pak, hiji banyak. Hiji di Banjaran, hiji di Pambengpek, hiji di Garut, Ciamis. Baik Bapak Ibu yang Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang Rasulullah khawatirkan terjadi jamaah. Baik jamaah rahmat Allah. Ini sekarang saatnya kita lihat kekhawatiran Rasulullah menjelma menjadi sebuah fakta sejarah yang berdarah-darah. Kekhawatiran Rasulullah SAW mewujud ketika bumi bersimbah darah. Bahkan langsung di bumi para nabi dan rasul Allah yang bernama Palestina. Asal jam berapa? Kamu tidur. Saya udahlah selesai. Bapak Ibu yang Subhanahu wa taala. Terakhir saya berkunjung ke Palestina bulan November. Juli tahun kemarin 2 kali, Juli sama November. Saya dapat tugas membawa jamaah umrah plus Aqsa dan juga membawa donasi bagi saudara-saudara kita di Palestina. Bahkan donasi kemarin saya langsung berikan kepada pertama seorang syekh. Beliau sebetulnya ulama, tapi karena situasi saya ingin cari aman, supaya saya aman, jamaah pun aman, saya minta beliau tampil jangan pakai jubah. Nah, beliau tidak pakai jubah, pakai kaos seperti ini. Maksud saya biar kita aman. Jam 1 malam beliau datang ke hotel saya. Hotel saya tidak jauh dari Jasirah Street. Kalau lurus itu ke pintu Jahra di Baitul Maqdis. Beliau datang ke hotel saya, dan di Masjidil Aqsa itu banyak genteng yang hancur, kaca-kaca yang hancur akibat rudal Israel dan peluru yang Israel tembuskan ke Masjidil Aqsa. Kemudian banyak dinding-dinding yang terkelupas. Lihat itu kami dan sudah sepakat dengan para jamaah memberikan wakaf sedekah untuk Masjidil Aqsa. Nah, ini saya serahkan kepada utusan Syekh Umar. Syekh Umar tidak ada di tempat. Tadinya saya ingin bertemu dengan Syekh Umar. Syekh Umar ini adalah amir dari Ta'mir Masjidil Aqsa. Ya, Asy-Syarif beliau mengutus beliau untuk menerima donasi ini. Saya beli dalam bentuk pound sterling dan juga dalam bentuk dolar karena rupiah tidak diterima. Telaku rupiah. Di dia malaku. Tuh waring baso namanya. Kemudian saya serahkan juga, ambillah sholat subuh saat itu diimami oleh guru saya, Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Saya sampaikan niat kami untuk menyampaikan donasi, kata beliau jangan di sini, banyak tentara Israel melihat, di rumah saja. Saya dibawa ke rumah beliau bersama istri sebagai saksi saya sampaikan donasi dari Indonesia, rakyat Indonesia, tanda cinta dari kami se-Indonesia. Ini kita wujudkan sebagai bentuk tanggung jawab dan kepedulian kita, mewujudkan apa yang Rasulullah sabdakan. Terjadi di bulan Ramadan kemarin menjadikan sekali Bapak Ibu.
Di bulan Ramadan kemarin ada beberapa pemuda dari West Bank yang mereka sepertinya dari lamalah, Bapak Ibu. Mereka rindu di bulan mulia kemarin, bulan Ramadan, bulan suci, ingin sholat berjamaah di Masjidil Aqsa. Apalagi hari itu hari Jumat. Maka mereka mencoba menaiki dinding apartheid yang tingginya 8 meter, lebarnya seginilah Bapak Ibu. Ya, kokoh sekali. Kokoh, membentang sejauh 750 km memisahkan Palestina dan Israel. Di Papua saya tidak boleh menyebut Israel. Ustaz, jangan sebut Israel di sini. Itu bendera Israel di mana-mana. Pawe bendera Israel mana. Saya tidak tahu kenapa Papua begitu menerima. Ternyata ada pengkapungan Israel di Papua. Setiap hari saya melihat bendera Israel diarak di Papua, Bapak Ibu. Maka pemuda ini mencoba memutuskan ini yang ada listriknya, kabel kawat berduri. Ada listriknya, setelah aman mereka naik. Rindu ingin sholat di Masjidil Aqsa. Rindu ingin sholat di Masjidil Aqsa. Apalagi di bulan suci Ramadan. Namun apa yang terjadi? Mereka memang berhasil memanjat dinding apartheid ini. Lalu mereka sampai di pelataran Al-Quds di Baitul Maqdis, tapi di luarnya, masih di dalam kota Old City. Ketahuan mereka ada di sana, dikejar sama tentara Israel. Begitu ketemu, disiksa mereka. Yang berdagang itu pun disingkirkan. Orang-orang yang mencoba membela dan melindungi pun disiksa. Bapak Ibu, dendam mereka sampai ke rumah para pemuda tadi. Dikejar sampai ke rumahnya. Tidak perlu siapa yang ada di rumah, adik-adiknya pun disiksa. Ini Ramadan kemarin jamaah. Dan ini kesaksian Muhammad Hussein. Beliau putra dari dosen saya, guru saya, Ustaz Haji Muslim. Beliau Ustaz Haji Muslim dari Ciparai. Sebelah sini Rancakole, Bapak Ibu, yang ke arah Arjasari. Beliau guru saya, ayahnya, namun ayahnya sudah meninggal dunia. Beliau sudah menjadi warga negara Palestina. 2011 saya bersama beliau ikut tes untuk pergi ke Palestina, ke Gaza. Tapi di tes darat saya gagal. Saya pernah jatuh. Kalau water test rescue saya lulus, beliau pun lulus. Tapi di darat beliau lulus, saya tidak lulus karena saya ada retakan di sini. Saya pun tidak lulus kalau tidak diberangkatkan. 2011 beliau berangkat. Sekarang beliau sudah menjadi warga negara Gaza di Jahra Madinatul Zahra. Bahasa kitanya kota kembang. Ternyata di Gaza juga ada kota kembang. Beliau menikah dengan Ukhti Jinan dan sudah punya anak 3 kalau tidak salah. Saya pernah bertemu dan beliau pernah hadir di Indonesia bersama anak dan Qurannya. Ini kesaksian beliau tanggal pertengahan Ramadan kemarin, Bapak Ibu. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman dimanapun berada. Semoga senantiasa dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana tarawihnya dan tidur kalian tadi malam? Tetap semangat ibadahnya karena kondisi tenang dan tentram yang kalian rasakan di sana adalah salah satu nikmat terbesar yang kalian miliki untuk bisa memaksimalkan ibadah Ramadan kali ini. Karena tadi malam ke-14 Ramadan, saudara-saudara kita umat Muslim Palestina yang sedang menunaikan tarawih dan i'tikaf di Masjidil Aqsa Al-Quds kembali menjadi korban penyerangan brutal otoritas Zionis Israel. Ratusan tentara Zionis mengganggu masuk ke komplek Masjidil Aqsa dan mengusir para jemaah salat Palestina yang sedang khusyuk menghidupkan malam-malam Ramadan mereka. Sebagian tentara terlihat terekam kamera sedang memukuli para pemuda secara brutal. Para jemaah Masjidil Aqsa itu tidak bersenjata dan tidak berbahaya. Kaum ibu hanya bisa menghalau serangan sporadis para tentara itu dengan hokikan takbir.
Sementara para pemuda yang berusaha melawan, mereka dipukuli lalu diikat satu persatu. Dan lihat warna merah di kerudung muslimah ini bukan variasi warna, ini adalah darah yang mengalir dari luka oleh serangan brutal tentara Zionis itu. Dan sampai postingan ini saya upload, aksi penodaan tentara Zionis Israel terhadap kiblat pertama umat Islam itu terhadap Masjid Al-Aqsa itu masih terus terjadi. Baik sekali, namun ada kabar gembira dari Allah SWT bahwa mereka akan tidak selamanya seperti itu dan Palestina akan zahir, Bapak Ibu sekalian. Insyaallah Allah menjanjikan kemenangan bagi kita, ya, dan kemenangan yang tidak lama. Insyaallah mudah-mudahan ini isyarat kemenangan kita, Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini isyarat basyirah dari Allah bahwa negara ini akan segera Allah hukum dan Allah lenyapkan dari muka bumi. Allahu Akbar. Mudah-mudahan sekali lagi Allah sudah mengirimkan pasukannya untuk membuat hati kita yakin akan pertolongan Allah. Innallaha ma'ana, bahwa Allah bersama kita. Isyarat insyaallah. Lupakan kita kalau Rasulullah pernah bersabda, Innallaha yab'atsu min hadhihi al-ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujadidu dinaha. Sesungguhnya Allah akan mengutus dari umatku ini setiap selipatan 100 tahun seorang pembaharu, seorang mujadid yang akan membuat Islam ini kembali tegak di muka bumi. Isyarat untuk kemunculan mereka Allah sudah kirimkan kepada kita. Takbir. Bapak Ibu sekalian, siap bebaskan Palestina? Siap rebut Al-Aqsa dari Yahudi? Takbir. Saya tagih siapnya. Ustaz Randi, silakan Ustaz Randi. Sambil beliau beragitasi, Bapak Ibu, saya perlihatkan data-data yang mungkin Bapak Ibu butuhkan untuk membuat kita komitmen. Insyaallah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam mimpi dua ulama besar. Silakan Ustaz Randi. Mana Ustaz Randi? Syekh Ismail Azan Al-Yamani, Al-Habib Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Guru beliau bahkan Syekh Utsman mendapatkan kasyaf kalau Rasulullah hadir dalam mimpi mereka dan mimpi mereka mengatakan, Rasulullah menangis di depan pasukan yang sangat banyak. Ya Rasulullah, maksar ada tuman haula, banyak sekali jumlah mereka. Siapa mereka? Apa kata Rasulullah? Demi Allah, ini terjadi. Hum ummati alladziina yuhibbunani bi syiddah wa ana uhibbuhum bi syiddah. Hum ikhwatukumul muslimun al-Indonesia alladziina sayuharrirukum min zulmil yahud wa yudanul qudsa ila rihabikum. Mereka adalah saudara kalian Muslim Indonesia yang akan membebaskan kalian dan menghancurkan Yahudi, mengembalikan Al-Aqsa ke tangan kalian. Allahu Akbar.